Anda menggabungkan keduanya, taufik dan hidayah, tapi tidak paham maknanya, tidak akan mendapatkan esensinya. Lihat sini. Kalau disebutkan hidayah, artinya petunjuk Allah yang mendekatkan seorang hamba pada hakikat kebenaran. Petunjuk Allah yang mendekatkan seorang hamba pada hakikat kebenaran. Sifatnya dua. Hidayah punya dua sifat. Satu, dia diberikan oleh Allah secara merata. Sepanjang Anda hidup, Anda punya kesempatan dapat hidayah. Saya kurang sepakat dengan kalimat yang mengatakan dia belum dapat hidayah. Tidak. Tapi yang terjadi sifat yang kedua. Sifat pertama diberikan secara merata, sifat kedua setelah diberikan Anda harus cepat mengambilnya. Jadi kalau Anda diberikan hidayah oleh Allah, jangan Anda tinggalkan, begitu diberikan Anda ambil. Persoalan sekarang bukan tidak dapat hidayah, Allah berikan hidayah, cuman dia tidak mau mengambilnya, itu masalahnya. Quran surah ke-29 ayat 69 dalilnya. Kambil. Quran surah 29 ayat 69. Habibi siap-siap. Insyaallah, bismillah. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Wa huwa Allahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Quran surat apa? Al-Ankabut. Ayat ke berapa? Tanggal 6970. 6970. Bacakan satu ayat sebelumnya. Satu ayat sebelumnya, Ahmad. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Ahmad, ayat sebelumnya. Surah 29. Surah 29, Al-Ankabut. Ayo diskusi dulu. Ayo Allah. Surah ke-29. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Kamil Ahmad diskusi, mana yang benar, Ahmad atau Kamil? Ahmad, ya Allah. Baik, sekarang lihat. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Perhatikan rumus hidayah di Quran. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh serius ingin mengambil hidayah dari kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan bimbing ia menuju petunjuk kami. Jadi sebetulnya ketika Allah memberikan petunjuk, rata diberikan. Contoh, ada petunjuk misalnya masuk lewat telinga. Anda dengar azan, Allahu Akbar, itu hidayah. Jangankan yang muslim, tidak sedikit orang non-muslim mendengar azan masuk Islam. Banyak Pak, di Australia pernah ada orang dengar adzan. Begitu tanya-tanya tentang adzan, dia katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada orang kemudian bisa datang hidayah lewat mata. Tadi saya di Pondok Indah cerita, ada mahasiswa, satu muslim, satu non-muslim. Yang non-muslim lihat tayangan salat Isya di Mekah, masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ada hidayah lewat telinga, ada hidayah lewat mata, ada hidayah lewat pikiran. Coba persoalannya, tidak semua orang yang ketika Allah berikan hidayah mau mengambil dia. Jangankan non-muslim, ada orang Islam, mohon maaf, mendengar adzan, dia tidak ambil itu. Padahal yang non-muslim saja dengar adzan bisa masuk Islam, lalu menunaikan sholat. Kenapa orang Islam yang ketika mendengar adzan, dia menjauh dari masjid? Itu poinnya. Pertama, hidayah adalah petunjuk Allah yang mendekatkan seorang hamba pada hakikat kebenaran. Sifatnya disebarkan secara merata, cuman kembali kepada kita untuk cepat mengambilnya. Paham sampai sini? Taufik beda. Taufik lain. Taufik bimbingan Allah yang mengantarkan seorang hamba langsung pada hakikat kebenaran. Bimbingan Allah
yang mengantarkan seorang hamba langsung pada hakikat kebenaran. Saya contohkan begini. Saya mau datang ke masjid ini, Said Naum. Alhamdulillah. Ada petunjuk di jalan. Masjid Said Naum, belok kiri, belok kanan, belok kiri, naik beca, naik ojek, lurus lagi, belok kiri lagi. Masya Allah. Ketika saya ikuti sampai di tujuan. Alhamdulillah. Itu hidayah namanya. Petunjuk yang mendekatkan pada hakikat kebaikan. Tapi taufik tidak. Begitu saya mau berangkat, lihat petunjuknya, kemudian bertemu dengan seseorang. Ustaz mau kemana? Masjid Said Naum, kejauhan ke sana. Langsung ikut dengan saya bimbing sampai ke sana. Diajak kemudian, dibimbing kemudian, sampailah di masjid yang dimaksudkan. Maka yang kedua, itu yang disebut dengan taufik. Paham bedanya? Nah, sekarang perhatikan. Hanya ada satu waktu dari 12 bulan. Hanya ada satu waktu dari rentang waktu yang kita lalui selama hidup, yang pada saat itu Allah turunkan taufik keimanan kepada seluruh umat Islam di muka bumi. Kapan waktunya? Saat Ramadan. Begitu awal Ramadan tiba, Allah turunkan dan berikan taufik untuk semua orang-orang beriman untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Anda tidak percaya silahkan. Di luar Ramadan diajak ke masjid belum tentu mau. Di luar Ramadan dikasih mushaf belum tentu dibaca. Tapi begitu tiba Ramadan, Allahu Akbar, yang tidak ke masjid pun di luar Ramadan tiba-tiba saf pertama. Anda nggak percaya silahkan cek nanti. Begitu tiba malam pertama Ramadan silahkan cek. Said Naum penuh, Al-Azhar penuh, Istiqlal penuh. Bahkan Anda bisa melihat orang yang tidak pernah atau jarang ke masjid pun tiba-tiba saf pertama. Tapi saya tidak katakan yang saf pertama yang nggak pernah ke masjid, bukan. Saya ingin katakan begitu dahsyatnya bulan Ramadan, Allah berikan taufik keimanan pada diri kita, dibimbing untuk meningkatkan kualitas iman mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan cek. Ibu-ibu yang jarang baca Quran, setiap malam Ramadan, malam pertama bisa lomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Cuma Ramadan yang bisa menghadirkan semua nikmat itu. Karena itulah ketika bulan Ramadan dibuka kalimatnya oleh Allah, digunakan huruf ya, kemudian disandingkan dengan kalimat iman, dan hebatnya menggunakan kata alladzina, mencakup semua kalangan